pemirsa, apa kabar? Kembali bersua bersama dengan saya, Indah Ardina, dalam podcast Infrastruktur. Ini persembahan dari Biro Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan Pembiayaan Pembangunan atau PIWP2 Setda Daerah Istimewa Yogyakarta. Tentu bekerja sama dengan Tribun Jogja. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang dari Perda DIY nomor 1/2025 ke aturan turunannya, kepastian hukum untuk tata kelola berkelanjutan geopark di Daerah Istimewa Yogyakarta. Ya, pemirsa, Perda nomor 1 tahun 2025 ini hadir sebagai payung hukum tunggal yang menyatukan pengelolaan geopark, cagar biosfer, warisan dunia sumbu filosofi, serta kawasan Gunung Sewu, UNESCO Global Geopark. Dan Perda ini bertujuan memberikan kepastian hukum, harmonisasi kebijakan lintas kabupaten kota, juga penguatan kelembagaan hingga kesiapan menuju pengakuan internasional UNESCO Global Geopark atau UGGP. Hari ini sudah hadir 4 narasumber yang sangat luar biasa bersama dengan Indah. Nanti kita akan mengulik apa saja yang kemudian menjadi ketugasan beliau-beliau, termasuk apa yang kemudian ingin diinformasikan kepada kita semua. Yang pertama yaitu Bapak Rastra Barata Setiabudi, SIPMM, atau karena sangat muda saya panggil Mas Rastra gitu ya. Oke, sehat Mas Rastra? Alhamdulillah, siap. Semangat sudah hadir di sini bersama dengan Indah. Beliau dari Biro PIWP2, penelaah teknis kebijakan. Siap. Oke, hari ini busananya luar biasa dengan lurik ya. Oke, pasti akan juga semakin mencintai Yogyakarta. Ibu yang cantik jelita, Ibu sehat, matur nuwun Prof Rauhipun Hanze. Beliau adalah Profesor Eni Kusdarini SHM-Hum, dosen ahli hukum UNY. Terima kasih Bu bersama dengan kami. Hukum administrasi negara. Lengkapnya itu ya Bu. Matur nuwun samurawuhun mriki. Kemudian Bapak Muhammad Arif Aldian SIPMSI, GM UNESCO Global Geopark Gunung Sewu, Kepala Bapeda Gunung Kidul. Ya, selamat siang. Iya, sehat selalu. Dari Jogja lantai 2? Iya. Iya, selamat turun gunung ya Pak ya. Dari Jakarta nih baru nyampe juga. Oh gitu ya. Matur nuwun Rauhipun. Iya, kemudian juga ya ini yang selalu bersama dengan kita Kang Wadi, Bapak Dr. Saji Suwardi dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Kang Wardi sehat? Sehat, alhamdulillah. Salam rahayu kagem sedulur ngayu Yogyakarta. Amin, amin ya robbal alamin, rahayu nih Kang. Terima kasih bertemu Kang Wadi dalam kondisi yang sangat sehat itu menyenangkan karena beliau selalu punya wejangan yang luar biasa untuk kita semua. Iya, baiklah. Ya pemirsa, ada 3 sesi yang nanti bakal kita lalui bersama-sama di podcast ini, dan tentu saja sesi yang pertama ini nanti kita akan bicara soal implementasi Perda 1 2025 dan penguatan tata kelola geoparknya. Ini Mas Rastra dulu deh kayaknya yang ngobrol ke kita ya dari biro soalnya ya. Penjenengan akan pangandikan ini bagaimana implementasi Perda tersebut, perspektif pelaksana kebijakan. Ini kacamatanya pasti pelaksana kebijakan, karena penjenengan kan yang ada di biro artinya. Apa yang mau disampaikan? Izin Bapak Ibu sekalian. Pertama, kami patut berbangga dan mengapresiasi karena Perda ini adalah perjuangan Bapak-Bapak di Komisi C dari 2023 setahu saya, kemudian sampai selesai di 2025 Mei. Jadi perjuangan yang panjang. Ya, ini inisiasi dari Dewan? Asli, inisiasi murni. Jadi seperti anak kandung lah. Oh, putranipun Kang Wadi nih kan? Iya, cukup lama 2 tahun. Awalnya memang inisiasinya Raperda pengelolaan geopark saja. Tapi dari biro kita, dari Pak Sekda waktu itu, memandang Pak Aji, masih Pak Aji dulu, memandang bahwa kita memiliki 3 program yang penetapan UNESCO. Ada cagar biosfer, ada warisan dunia, ada geopark, sehingga kalau 2 itu diangkat dengan geopark, saya rasa kita satu-satunya provinsi yang memiliki pengaturan 3 tetapan UNESCO yang pertama. Karena di nasional pun itu belum ada yang mengatur 3-tiganya. Yang ada baru tentang Perpres pengelolaan geopark nomor 9 2019. Cagar biosfer pun saya dengar baru akan disusun peraturan pemerintahnya, dan untuk warisan dunia bahkan belum ada peraturan yang di tingkat nasional. Sehingga kami mungkin seluruh masyarakat DIY patut berbangga sudah punya pedoman yang bisa mengatur 3 kawasan ini, dan semoga implementasinya bisa menyejahterakan masyarakat. Sekali lagi 3 kawasan disebutkan, 3 itu adalah? Jadi programnya 3, ada program geopark, cagar biosfer, dan warisan dunia. Kalau kawasannya, geopark itu ada 2 di Jogja. Geopark Jogja yang wilayahnya Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Kemudian geopark Gunung Sewu UNESCO Global Geopark sudah UNESCO, itu
Gunung Kidul, Pacitan, Wonogiri, lintas kabupaten, lintas provinsi, sangat kompleks dan perlu perhatian khusus. Tapi yang diatur oleh Perda hanya Gunung Kidul saja. Kemudian dari Cagar Biosfer, Merapi, Merbabu, Menoreh, kompleks juga, lintas kabupaten, lintas provinsi. Namun yang masuk wilayah DI hanya Sleman dan Kulon Progo. Kemudian ada warisan dunia sumbu filosofi yang kita sudah tahu, dari Tugu sampai Panggung Merapi, Kota dan Bantul. Baiklah. Jadi kita perlu berbahagia dan berbangga akan hal ini. 2025 menjadi satu momen yang luar biasa untuk daerah istimewa Yogyakarta. Tepuk tangan boleh nggak sih? Boleh ya. Nah berarti karena tadi Panjenengan juga pasti pangandikan ini kan lintas OPD. Bagaimana sinkronisasi dan sebagainya? Walaupun Perda ini baru dilahirkan di 2025 karena prosesnya panjang, karena lintas program, lintas OPD, tapi kita mengukurnya dari prestasi yang didapatkan saja. Gunung Sewu, UNESCO Global Geopark itu ditetapkan 2015, menghadirkan MOU yang cukup layak dibanggakan karena waktu itu menghadirkan Pak Dekarwo, kemudian Pak Ganjar kalau nggak salah gitu. Pak Dekarwo Rawo, Pak Ganjar Rawo. Dan Arso Dalem, Tapa Asmo di Kepatian. Dan dimulai tahun itu perjanjiannya 3 menteri, 3 gubernur, 3 bupati. Sudah melalui revalidasi 2 kali dan semuanya green card. Karena ketika UNESCO Global Geopark itu dinilai 4 tahun sekali, bisa merah, bisa kuning, bisa hijau. Kalau merah berarti kan sudah digugurkan, mungkin ada ditinjau ulang. Tapi kalau kuning seperti kemarin Toba, itu kan sempat geger, dia dapat kuning. Nah, alhamdulillah Gunung Sewu itu 4 tahun sekali selalu hijau. Nah, dari situ indikatornya berarti program itu selama 4 tahun, 2 kali 8 tahun, dipandang berkembang dan mampu menyejahterakan masyarakat. Kita bisa lihatlah Gunung Kidul perkembangan 8 tahun ini seperti apa, itu juga layak. Kemudian warisan dunia sumbu filosofi, perjalanan panjang akhirnya ditetapkan oleh UNESCO juga, dan masyarakat Jogja pasti tahu perkembangan Malioboro sampai Keraton Tugu bagaimana 5 tahun inilah. Nah, itu kalau lama nggak ke situ pangling ya. Iya, kalau kemudian itu bisa kita ukur bahwa lintas sektornya sudah bagus. Tapi memang harapannya melalui Perda ini semakin bisa optimal. Lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi. Harusnya senjatanya sudah lengkap. Baiklah, saya belum tanya soal arah kebijakan atau roadmap kepada Panjenengan. Saya pengen ke Prof dulu nih. Siap. Prof, mendengar yang seperti ini rasanya kita juga menjadi berbangga, menjadi beberapa warga di daerah istimewa Yogyakarta. Karena ternyata memang perjuangannya luar biasa dan eksekutif dan legislatif ini sangat harmonis. Dan Perda ini pun juga anak kandungnya dari legislatif gitu. Jadi anak kandung dari Komisi C ya ini ya, DPRD DIY. Nah, kalau kaitannya karena Panjenengan ahli hukum ini, kita pengen tahu di mata hukum seperti apa posisi antara Perda ini dan sebagainya. Monggo Prof. Posisi Perda Mbak Indah nggih. Perda itu kalau dilihat dari tata urutan peraturan perundang-undangan, memang kalau di pusat memang kita kan kalau dari sisi peraturan perundang-undangan itu yang tertinggi Undang-Undang Dasar 45, kemudian TAP MPR, kemudian Undang-Undang garis miring Perpu, kemudian peraturan pemerintah, dan itu kalau di daerah Perda itu posisinya kan seperti undang-undang di pusat dibuat oleh badan legislatif, sehingga itu semestinya mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sangat kuat. Sangat kuat bagi paling tidak untuk semua masyarakat termasuk pemerintah yang ada di kawasan, mestinya di kawasan DIY ya, untuk Perda DIY. Nah, ini untuk pengaturan ini saya rasa nantinya mestinya yaitu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk warga DIY ya, termasuk pemerintahnya juga. Dan itu nanti mestinya dibuat kalau mau diimplementasikan, itu mestinya dibuat turunan-turunannya yang mengacunya juga dari Perda itu. Posisinya sangat kuat. Kemudian kalau itu kemudian akan dipergunakan harus ada turunan-turunannya. Supaya nanti induknya bisa ke Perda supaya bisa diimplementasikan sampai nanti ke bawah ke OPD di daerah-daerah kabupaten kota yang ada di DIY ya, terkait pengaturan kawasan
geopark tadi. Baik. Jadi sangat kuat ini kita bold dan kita underline ya. Artinya panjenengan juga lebih bisa merasa ayem ya, karena posisinya ini sangat kuat sebetulnya. Nah, kalau kaitannya dengan implikasi hukum dari pasal 32 nya Prof, yang menyatakan bahwa pergub sebelumnya tetap berlaku selama tidak bertentangan. Terus di penjelasannya Prof. Kalau menurut saya ya dari sisi hukum ya logikanya kan itu pasal 32 itu kan dia menyatakan bahwa peraturan yang itu yang sudah dibuat dulu ya itu tetap berlaku ya selama tidak bertentangan dengan perda ini. Tapi menurut apa ya dari kacamata hukum semestinya itu nanti ya harus paling tidak dirubah atau diamandemen karena sudah keluar perda yang baru ini. Ya, tetap harus diamandemen ya? Karena itu dari sisi kekuatan hukum juga ini aneh ya. Wong turunan kok lahirnya malah duluan ketimbang perdanya. Makanya nanti pasti ya mestinya menyesuaikan dengan perda yang baru itu. Harus menyesuaikan perda yang baru. Turunan kok duluan, harusnya tanjaan ya Bro. Ini kan biar kita nggak mumet gitu loh mikirnya. Ya kan, jadi harus diamandemen. Ya, mestinya terus nanti nyantolnya ke perda nomor 1 itu. Jadi ada proses yang harus dilalui ya Bro. Supaya ini kemudian tidak menjadi aneh ya, kok bisa seperti ini begitu. Jadi ini mestinya di tempatnya Mas Rastra. Iya, Gak apa-apa dijelaskan saja Pak. Supaya banyak tugas. Paling tidak ini nanti kan perbu ini yang untuk menggantikan ketentuan yang ada di pasal 32 tadi kan mestinya kan itu perbu, turunan perbu, mestinya kan dari pemerintah daerah sih. Baik. Ini ahli hukum mengatakan demikian Mas Rastra. Iya. Saliman dulu Mas, dan Anda punya tugas untuk bisa melakukan itu. Jadi memang ini harus ada beberapa yang kemudian dilakukan supaya di mata hukum ini juga akan baik-baik saja. Jangan dirasa menjadi kok aneh ya, kok harusnya kan tidak demikian dan sebagainya. Ini ada fase yang harus dilalui ya Prof. Terus manuver. Nah, sebelum saya ke Bapak, saya kembali ke Mas Rastra dulu. Sekarang kaitannya dengan arah kebijakan ya Mas ya. Nah, karena kan tadi penjenengan kan sudah sampaikan sebetulnya sejarahnya itu seperti ini, bahwa ini juga inisiasi dari sana. Kemudian yang sudah dilakukan apa? Nah, yang paling penting bagi masyarakat tentunya adalah arah kebijakannya. Apa yang mau dijelaskan, Mas? Jadi program apapun pemerintah yang seharusnya diukur adalah bagaimana outcome yang diterima oleh masyarakat. Karena yang menarik dari program Geopark, mungkin Pak Arif juga nanti akan menjelaskan, kami yang sekian tahun mengawal ini, yang diukur oleh UNESCO bukan bagaimana kita di birokrasi memaparkan program dengan baik. Bukan itu? Bukan itu. Karena ketika penilaian, yang dinilai adalah masyarakat langsung. Itu menariknya. Jadi misalkan kita memberikan masyarakat 1 pekan sebelumnya, saya yakin pasti lupa. Yang dipikirin banyak. Sehingga ketika dinilai, pasti secara alamiah akan nyun sewu bisa jadi tidak match dengan apa yang ditanyakan. Sehingga ketika itu terjadi pasti bisa kuning ataupun merah. Nah, ketika program itu berjalan hingga masyarakat, tentunya masyarakat merasakan, dan ketika ditanya langsung oleh masyarakat yang verifikator menanyakan, secara alamiah akan menceritakan seberapa bermanfaat program ini, bagaimana ngelanggaran seperti saat ini, bagaimana tebing breksi, itu terlihat dari perkembangannya yang kita bisa nyatakan luar biasa. Sehingga yang ditanya bukan Pak Lurah Sambirejo ketika breksi itu seperti ini, tapi langsung pelaku yang di lapangan. Nah, arah kebijakan tentunya yang paling makro adalah bagaimana mempertahankan status UNESCO Global Geopark tetap Green Card. Karena tahun 2027 besok akan dinilai ulang. Kita masih punya 2 tahun. Iya, masih punya 2 tahun untuk mengejar itu agar standarnya tidak turun. Nah, itu harus dipertahankan. Tentunya. Dan ini benar-benar yang dirasakan masyarakat ya. Jangan by design dari pemerintah nanti masyarakat ngomong apa. Nah, kalaupun kemudian karena ketika misalkan Gunung Sewu 2027 dinilai, 26 harus mengirim report. Report itu dibaca. Sebagus apapun report ketika divalidasi di lapangan beda, ya sudah. Jadi bagusnya program Geopark itu seperti itu. Jadi seberapapun dokumen itu manis, kalau kemudian divalidasi di lapangan tidak seperti yang disampaikan, ya sudah, nanti siap terima
kuning atau merah. Artinya benar-benar Anda harus membuat program yang benar-benar ini masyarakat rasakan. Iya. Supaya mereka bisa memberikan testimoni seperti apa yang dirasakan. Gimana usahanya, Mas Rasul? Iya. Jadi tentunya kalau dari sisi pemerintah bagaimana menyiapkan regulasi sebagai dasar penganggaran. Penganggaran turun ke sampai implementasi, program-program kemudian kita condongkan bahwa penerima manfaat harus masyarakat. Misalkan kita contoh yang paling dekat saja, Ngelanggeran itu dari hari ke hari sudah berkembang. Ada di sedikit embung ada amphitheater, kemudian barusan dibangun di Jalan Tawang Gading itu ada parkir. Nah itu juga membantu sekali bagaimana pengelolaan wisata di sana. Prediksi seperti itu juga. Kalau Mbak Indah mungkin ke sana dari 2018 sampai sekarang pasti perkembangannya terus positif. Nah, kalau dulu banget masih kepleset-pleset sekarang sudah ada garden space, sudah ada balkon segala macam. Itu bukti nyata bahwa program ini memang semata-mata bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. Sabirejo dari yang dulunya kelurahan miskin mungkin sekarang berapa pendapatan dari Breksi untuk desa itu sudah bisa diukur. Nah, walaupun PR kita adalah bagaimana menjadikan breksi lain atau ngelanggaran-ngelanggaran di tempat yang lain. Bagaimana Deswita Widosari bisa berkembang, bagaimana Mahlang Keliripan di Karangsari Kokap itu bisa berkembang, bagaimana Wediomo juga bisa berkembang, bagaimana Baron terus berkembang, bagaimana Gua Pindul, air terjun Sri Gedok itu semuanya berkembang. Nah itu yang PR kita bersama, karena kembali lagi APBD kita pasti terbatas, sehingga perlu penataan skala prioritas, sehingga masyarakat bisa merasakannya. Karena sekali lagi yang diukur bukan apa yang dilakukan pemerintah, tapi apa yang dirasakan oleh masyarakat. Yang diambil oleh masyarakat. Baiklah. Ya, selamat berjuang kalau gitu ya. Nah, jadi kok yang di atas kertas kan sudah manis, tapi gimana itu terdeliver ke masyarakat juga bentuknya akan manis. Gitu. Saya mau ke Pak Arief dulu. Pak Arief, kalau saya mau bertanya pada Bapak, kenapa hujannya jadi lebat ya? Kayaknya membawa berkah. Membawa berkah ini. Alhamdulillah gitu. Pak Arief nanti pasti akan cerita. Ini pengalaman praktis ya, Pak. Gunung Sewu dalam memenuhi standar UNESCO. Ini kan perlu dibagikan sama Bapak. Monggo silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Jadi Gunung Sewu ini merupakan salah satu geopark di Indonesia yang kedua mendapatkan atau diakui sebagai bagian dari UNESCO. Jadi pertama Batur, kedua Gunung Sewu. Sekarang ada 12 geopark yang sudah bertaraf UNESCO. Nah ini satu hal yang membanggakan untuk DIY ya, khususnya dan juga Indonesia. Di mana kami ini ada keunikan, Mbak. Jadi Gunung Sewu ini kami lahir awalnya itu sebenarnya dari Pacitan dulu. Dari apa? Dari Kabupaten Pacitan dulu. Pacitan melahirkan geopark Pacitan. Kemudian ingin naik level dari expiring ke level geopark nasional. Cuma karena belum memenuhi syarat, akhirnya oleh KNCI ditolak. Karena kekhasan ketika bicara geopark itu harus punya kekhasan dari sisi geologi. Saat itu kawasan khas sebagai ikonnya Pacitan itu belum memenuhi kalau mau kita naikkan levelnya ke nasional. Maka bergabunglah Wonogiri dan Pacitan, Gunung Kidul menjadi satu geopark yang namanya Gunung Sewu Geopark. Untuk memenuhi itu. Untuk memenuhi itu. Akhirnya diterima secara nasional. Nah, itu yang tadi Mas Rasul sampaikan. Pada tahun 2015 kita naikkan levelnya jadi geopark UNESCO. Alhamdulillah dengan kerjasama kami 3 daerah yang tentu ini tidak mudah karena satu-satunya geopark di Indonesia yang mencakup 3 kabupaten dan 3 provinsi hanya Gunung Sewu. Ya, ini satu prestasi tersendiri untuk Gunung Sewu yang ini mencakup DIY, Jawa Tengah dan juga Jawa Timur bisa naik kelas di levelnya di UNESCO. Dan ini memanage itu tidak mudah. Ini luar biasa tantangannya. Nah, ini semua tentu tidak terlepas bagaimana peran aktif dari semua daerah ini, Mbak. Jadi kami alhamdulillah dalam wadah Pawon Sari kita bisa berkolaborasi bersama-sama untuk bisa mengangkat geopark ini sebagai identitas baru bagi kami selain Pawon Sari yang bisa kita banggakan. Baik itu dari sisi biodiversity-nya, ataupun culture diversity-nya. Nah, selain itu, Mbak, ketika kita bicara geopark ini kan tidak hanya bicara masalah label gitu aja ya. Dan dia bicara masalah identitas.
Tapi seberapa besar kemanfaatannya untuk masyarakat? Ini sebagai tujuan akhirnya. Nah, jadi ketika bicara geopark ini ada 3 pilar juga. Pertama pilar edukasi, pilar konservasi, dan juga pilar pemberdayaan masyarakat. Nah, sehingga di sini ketika kita bicara geopark, kita harapkan sebisa mungkin masyarakat ini yang banyak berperan. Sehingga di Gunung Sewu kita ada 33 geoset, di Gunung Kidul ada 13 geoset, Wonogiri 7 geoset, kemudian Pacarata Citanjur 13 geoset. Ini masing-masing dikelola oleh masyarakat. Tentu pertumbuhannya tidak sama. Karena posisi dari geoset ini bervariasi. Ada yang bisa sebagai daerah destinasi wisata, ada yang juga untuk riset, ataupun yang lainnya. Jadi seperti itu. Sehingga jadi nggak mesti semuanya ada gitu ya? Tidak semuanya ada. Ada pengelolanya, cuma kepentingannya berbeda. Ada yang bisa untuk wisata seperti Ngelanggeran, Wediombo, kemudian Baron Kukup itu bisa. Kemudian di Mulo, kemudian di mana Jomblang, Kalisuci itu bisa dieksplor sebagai daerah wisata. Cuma seperti Kalisuci ini lebih banyak ke riset. Itu di segmen di Gunung Sewu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang Perda 1 2025 DIY ini, tentu ini kemarin dalam saat pembahasan kita juga dilibatkan dari Mas Rastra dengan Komisi Aladi atau sangat, dimana karena kami ada di 3 provinsi, 3 daerah, 3 kabupaten, tentu kita sangat berharap sekali dukungan dari Pemda DIY juga. Dan saat ini juga luar biasa juga dukungan dari Pemda DIY. Sebelum Perda ini lahir pun sudah banyak Pak dukungan ke kami. Apalagi sudah ada Perda ini. Apalagi dengan ada ini sebagai legal standingnya untuk bagaimana berperan lebih aktif lagi. Seperti hanya tadi sampaikan Mas Rastra, kami 2027 ini nanti akan revaluasi yang ketiga. Alhamdulillah ini Gunung Sewu ini kan karena kami lahir duluan setelah Batur. Nah, harapan kami nanti revaluasi ketiga pun tetap green card. Tapi sekali lagi Mbak, kami tidak menjadikan revaluasi itu sebagai target tujuan utamanya, tapi justru bagaimana kita bisa menggerakkan geopark ini sebagai mesin untuk pertama memberikan bagaimana kita menjaga pembangunan berkelanjutan dengan aspek konservasinya, juga edukasinya, dan juga satu lagi pemberdayaan masyarakat. Mulia sekali tujuannya ya Pak ya. Nanti saya juga pasti akan tanya tantangan kepada Bapak ya, karena kan menyatukan 3 ini kan sesuatu yang susah dengan ego-ego sendiri, ego dalam tidak mudah. Diganti ya Pak. Kok saya bilang tidak susah? Hujannya tolong dikecilin bisa Pak. Tidak mudah gitu. Gimana menekan ego? Pasti kan ya. Saya sama Mas Rastra aja kalau bicara kan bisa aja kita rebutan apa ya Mas? Nanti kita ngobrol lagi. Termasuk saya mau tanya sama Kang War di urgensinya Perda ini apa. Tapi saya boleh break dulu sebentar? Boleh ya? Baik. Pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi. The Earth of Java was formed tens of millions of years ago, leaving traces of enchanting landscapes. Along with the ancient Mataram civilization until the founding of Yogyakarta, a tradition and culture were created. The beauty of nature, the uniqueness of tradition, and the nobility of culture has been preserved until now, leaving various geological sites,
biological sites, and cultural sites. The geological site is clearly visible in the Menoreh Hills. Karst Hills formed from coral rocks, shallow marine outcrops, and the Eocene. Incandescent lava that was instantly frozen by water and air, piles of ancient volcanic ash that condensed into exotic cliffs. The legacy of the formation of the Earth left a variety of uniqueness. One that is active until now is Mount Merapi. Merapi, giving life to the people of Yogyakarta, creates fertility and prosperity. Forming valleys, flowing rivers to the ocean, exposing grains of sand to become dazzling sand dunes. Civilization grows with tradition and culture. In harmony with nature. Feel the peace. The coolness of the morning shrouded in mist, greeted with warm sunshine, as warm as their smiles. Raise your spirit, get ready to explore its charms. Step your feet treading every inch of beauty. Mingle with local wisdom, feel the sensation. Keep moving, follow the beat. Nature takes you far along its beauty. Spread your hands, let them be in harmony with nature. This is life. Nature always takes care of you. Then, preserve it. Preserving nature, protecting life. Iya, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam podcast Infrastruktur. Mas Rastra, Prof. Eni, Pak Arief, dan juga Kang Wardi masih barengan saya Indah Artina. Kita tadi ngobrol ya soal satu perda yang ini merupakan inisiasi dari Komisi C DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yang ditangkap sangat baik oleh teman-teman di Biro, dan nanti gimana kemudian aplikasi di lapangan ini sangat penting. Tadi Prof. Eni sudah suggest juga ke kita, mestinya ada sesuatu yang harus diamandemen supaya semuanya bisa match. Yang terakhir saya tanya ke Pak Arief nih, karena tadi Pak Arief kan ada beberapa di antaranya gitu ya Pak. Tiga tempat yang masing-masing pasti punya kepentingan, masing-masing pasti akan memperjuangkan bagaimana daerahnya. Nah gimana caranya Pak? Tantangannya apa? Sebelum nanti saya tanya ke Kang Wardi soal urgensi dan lain-lain. Monggo Pak. Ya Mbak, ya ini tadi Mbak, alhamdulillah kami itu lahir karena di bawah payung besarnya lagi namanya Pawonsari. Jadi ada kerjasama antar daerah, antara Gunung Kidul, Pacitan dan Wonogiri, namanya Pawonsari. Nah disinilah kita bicara komitmen pemerintah daerah, bagaimana kita bisa mengawal bareng-bareng Gunung Sewu ini menjadi bagian penting yang harus kita jaga terus. Nah, sehingga ketika bicara seperti ini, maka setiap 4 tahun kita berpindah sekretariat Pawonsari, disitulah sekaligus kita berpindah sekretariatnya dari Gunung Sewu. Oh, oke. Sekarang sekretariatnya di tempat kami di Gunung Kidul. Nanti 2028 itu akan berpindah ke Pacitan. Oh, jadi Ponratani. Iya, nanti muter terus. Jadi mau tidak mau kan semuanya bertanggung jawab. Dan kita ada pertemuan berkala seperti terakhir kemarin di tahun 2025
seluruh pengelola geoset dan juga pengelola geopark yang ada di Pacitan, Wonogiri dan Gunung Kidul kita pertemukan. Kita silaturahmi ngobrol bareng tentang geopark yang harapannya pertama kita membangun atmosfer bersama bahwa geopark ini harus kita jaga, kemudian juga kita maintenance dari sisi edukasinya juga, dan kita juga bareng-bareng untuk mempromosikan geopark di baik itu medsos, di website yang ada di Gunung Sewu, sehingga harapannya semuanya memiliki rasa handarbeninya. Iya, betul. Dan equal ya, tidak ada yang merasa lebih dibandingkan yang lain. Sama-sama. Iya, sama-sama. Kami tidak, alhamdulillahnya itu di 3 daerah ini kita bisa jalan beriringan, bergandengan, dengan segala keterbatasan kita tetap bisa menjaga itu, sehingga 2 tahun kita revalidasi, 2 tahun kita green card. Harapannya kami tahun ketiga tetap dapat green card, tapi selagi masyarakat juga mendapatkan dampak. Ya alhamdulillah, sejak adanya geopark di Gunung Sewu ini Mbak, pariwisata di Gunung Kidul ini juga semakin meningkat juga. Tentu tidak lepas hanya bicara geopark mawon tapi juga bicara tentang bagaimana kita bisa menjaga sabta pesona, bagaimana kita bisa menjaga hospitality yang ada di tempat kami. Tapi setidaknya dengan adanya kepesertaan sebagai bagian dari UNESCO Global Geopark, maka Gunung Sewu UNESCO Global Geopark ini memberikan nilai added value-nya, memberikan nilai tambah buat kami untuk memberikan nilai jual yang lebih ketika kita memberikan narasi-narasi terkait dengan destinasi wisata yang ada di Gunung Kidul, Pacitan ataupun Wonogiri. Nah, seperti yang di Manggaran, alhamdulillah tahun 2022 yang lalu juga ditetapkan sebagai salah satu desa wisata terbaik dunia di UNWTO. Kemudian di geoset yang lain juga demikian. Akhirnya secara langsung itu menjadi kebanggaan untuk kita bersama. Baiklah. Jadi justru dengan cara menekan ego masing-masing, menjadikan ini sebagai pekerjaan bersama, anugerah bersama, itu justru akan memperkuat posisinya. Kaitannya dengan itu, lalu bagaimana DPRD melihat kebutuhan anggaran, J? Karena kan ada budgeting nih, gitu. Kalau bicara soal DPRD itu seperti Kang. Kami DPRD memang punya hak budget, tetapi kami tidak diperbolehkan secara teknis. Kebutuhannya untuk kepentingan geopark, geosite ini sekian miliar, itu kami nggak boleh begitu. Nah, boleh kami adalah kemudian tentu anggaran ini harus berbasis pada kebutuhan dan partisipasi masyarakat. Karena hakikat anggaran adalah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Nah, ini masyarakat itu ataupun OPD lain yang menangani terhadap geopark, geosite yang kita punya itu mengajukan anggaran kepada kita. Tetapi perda ini Mbak, tasih enggal. Perda 1 tahun 2025 ya toh, bahwa kalau tadi Prof Eni ngendika pergube ketu di amandemen dalam perjalanannya apabila dengan lahirnya Perda 125 niki pergub itu harus disempurnakan, ya tugasnya Mas Rastra itu. Masukannya Mas Arif ini tugas beliau adalah begitu. Nah, anggaran setiap tahun kita menyusun anggaran, Mbak. APBD murni hari ini kami belum bisa bicara rupiahnya berapa yang diajukan oleh geopark ini dalam rangka konservasi, dalam rangka mempertahankan, dalam rangka studi berapa anggaran yang diajukan saya belum bisa matur, tetapi karena ini bersamaan waktu dalam rangka pembahasan perda dan anggaran. Perda 26 ini itu tentang APBD nembe ajeng diputus kene iki, Mbak. Iya, 2 bulan November ini tanggalnya kurang iso matur, tanggal 26 napa pinten mangke. Ini Pemda DIY bersama DPR akan memutuskan RAPBD menjadi APBD DIY untuk tahun 2026. Moga-moga niku Mas Rastra sudah mengajukan anggaran sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sungguh pun segede Nusewu. Kita masih dalam taraf keterbatasan karena dari sisi fiskal, karena harus ada penyesuaian, banyak ide-ide baru yang harus mendapatkan dukungan bersama, sehingga APBD kita TKD transfer ke keuangan daerah
menurun. Orang 26 mandap, Mbak. Oke. Orang kayak bobot awake dhewe tambah gitu. Wah ini makhluk ini. Anggarannya malah mudun. Ya. Tetapi dengan mudunnya anggaran ini kita tidak boleh pesimis, bahwa kita yakin, punya semangat, punya kemampuan untuk terus membangun. Insya Allah nanti akan memberikan yang terbaik. Amin, amin. Kurang lebih ngaten Marwin. Ya baik, terima kasih Kang Wardi. Ya. Nah ini sekarang karena Mas Rastra sudah langsung mendengar ya dari beliaunya gitu. Tapi toh ya itu tadi kita tidak boleh pesimis dengan apa yang terjadi. Ya. Memang anggarannya sekarang ini ada Mbak Evi ya. Efisiensi itu ada di mana-mana. Gitu. Namanya Mbak Evi. Oke, ini sekarang ke Mas Rastra ya. Rencana penyusunan turunan ya, pergub turunan dan sebagainya. Karena tadi kalau berapa Prof Eni kan juga sudah pangandikan tentang nanti kalau yang pergub kan ada amandemen dan sebagainya. Tapi perencanaan itu kan ada biru penjenengan ya. Jadi penjenengan harus bersiap-siap. Share dulu ke masyarakat. Siap, okay. Jadi tindak lanjut Perda 1, walaupun kita punya Pergub 71 2022, masih muda juga kan, 22 ke 25. Tapi kita menyadari dan tahun depan kita siap akan mereview. Kemungkinan besar kita sudah konsultasi ke Kementerian SDM kemarin, pasti hari Senin kemarin, dan kemudian kita sudah ke BRIN juga untuk konsultasi dan juga sudah secara informal dengan Biro Hukum Setda DIY. Kemungkinan besar akan memecah menjadi 2 rancangan peraturan gubernur. Rancangan peraturan gubernur pengelolaan geopark dan pengelolaan Gunung Sewu. Sehingga harapannya ketika pergub itu lahir nanti menguatkan keduanya. Misalkan saja pergub pengelolaan geopark. Geopark baru saja semester 1 diterima oleh Ngarso Dalem dan Bupati Wali Kota SK-nya, sehingga Geopark Jogja menjadi Geopark Nasional Jogja, menjadi bagian dari 11 yang lain. Jadi Geopark Gunung Sewu menjadi bagian dari 12 UNESCO Global Geopark di Indonesia. Nah, temannya Geopark Jogja yang ada di Sleman, Bantul, Kulon Progo, Kota Yogyakarta yang mengangkat tema Sumbu Imajiner, itu temannya ada 10 yang lain. Jadi total 11 Geopark nasional. Jadi Indonesia itu luar biasa. Di bawahnya Cina lah mungkin yang paling banyak. Nah, sehingga pengaturan nanti Rapergub itu akan kita susun tahun depan dengan skala Mbak Evi itu. Tapi kalau bahasa Jogja mbuh piye carane kita akan menyusun agar kemudian program ini tidak mandek, yang korban jadi masyarakat. Gitu. Karena Gunung Sewu memiliki PR besar 2027 revalidasi dan juga keberlanjutannya, karena tidak mungkin program ini berhenti. Kemudian Geopark Jogja punya visi bagaimana 2030 menjadi UNESCO Global Geopark dengan mengangkat sumbu imajinernya. Jadi sama-sama punya kepentingan gitu. Bagaimana Geopark Jogja berharap sumbu imajiner tidak dipandang hanya sekedar filosofi, tapi tadi di sana bagaimana Merapi dan Segoro Kidul dengan Bukti Gumuk Pasir itu memiliki hubungan. Kalau Merapi rusak, Segoro Kidul sampai Gumuk Pasir juga akan menjadi penandanya. Sehingga bagaimana filosofi tinggalan Jogja ini benar-benar bisa dimaknai dengan baik, dihandarbeni oleh semua pihak, sehingga program Geopark ini tidak sia-sia. Bagaimana kerja keras bersama kemudian untuk menuju kesejahteraan masyarakat. Nah, kami mungkin dari titip melalui forum ini, harapannya nanti masyarakat di sekitar situs memahami betul bahwa salah satu kunci keberhasilan seperti Ngelanggeran, Breksi, Widosari itu ada 3 hal, yaitu pemerintah kabupaten, pemerintah kelurahan, dan masyarakat itu harus menjadi satu kesatuan. Karena nadanya sama. Tidak boleh yang satu hanya mikir pendapatan, satu mikir konservasi, satu mikir hanya pendidikan saja. Jadi harus salah semuanya. Karena tadi Geopark itu pilarnya pendidikan, konservasi, dan pemberdayaan masyarakat. 3 hal itu harus jadi satu. Tidak boleh yang satu, semuanya pendapatan akeh tapi pripunan. Jadi harus jadi satu. Karena sudah ada bukti ketika tidak bersatu, perkembangannya tidak akan signifikan. Ini harus diketahui semua pihak. Dan disadari dan dilakukan. Jangan sampai benar tadi nadanya satunya do, satu re, satu mi gitu. Jadi nanti nggak ketemu gitu. Baiklah. Nah, kalau kaitannya dengan kan harus ada proses harmonisasi ya. Pergub 71 2022 dan Pergub 2 2024. Ini apa yang dilakukan? Nah, kalau Pergub 22 itu kan terkait sumber filosofi, nanti di Perda itu sudah ditugaskan Dinas Kebudayaan yang ngelit. Terus ada Pergub 1 lagi yang cagar biosfer yang tidak mau di LHKDI agar tahun depan harus menyampaikan ke Biro Hukum agar diproses. Nah, Geopark karena masih punya keleluasan di pasal 32 sehingga kita punya waktu lebih. Tapi kita harapkan
ya semoga tahun depan sebelum semester 2 lah kita sudah bisa memasukkan ke Biro Hukum sehingga tidak ada kekosongan hukum. Oh, baiklah. Agar ya payung hukum paling dekat itu kepastian Iya, iya. Karena kan Gunung Sewu membutuhkan sekali untuk ya, betul, untuk 2020. Bagaimana kita aminkan Bapak Ibu? Amin. Iya, semoga seperti itu. Ya kan? Iya. Waktu hujan loh doanya. Oke, kalau kita saya ke Prof Eni dulu. Prof, kalau kita bicara soal struktur Badan Pengelola Geopark Jogja, ini apakah struktur itu sudah memenuhi prinsip legal authority dan akuntabilitasnya seperti apa, Prof? Itu ada di bawah Pemda DIY tadi ya, ada di Suda. Itu memang apa namanya dari struktur organisasi, saya rasa itu sudah tepat, Ya. Oke. Sudah tepat dan paling tidak nanti bisa apa ya namanya menjadi ujung tombak itu apa namanya Mas? Ya, ya. Ujung tombak kita tahu artinya, Prof. Detektor. Ya, detektor. Ya, betul. Detektor untuk ini apa kawasan geopark tadi deh. Ya, oke. Jadi sudah cukup ya sebetulnya kalau bicara itu. Nah, kalau kita bicara soal risiko hukum yang mungkin muncul, Prof, ketika harmonisasi regulasi tidak dilakukan dengan benar. Nah, itu nanti ya saya khawatirnya nanti juga OPD juga apa namanya pemerintah daerah yang ada di DIY, pemerintah kabupaten kota, saya rasa itu juga ini bagaimana kok seperti ini. Jadi kepastian hukum itu akan tidak tercapai. Risikonya jelas kepastian hukumnya tidak tercapai. Berarti ini fix harus dilakukan. Semestinya seperti itu. Oke, baiklah. Sudah mendengar, Mas? Siap. Juga jauh. Sebetulnya Mas Rasna tuh bisa tanya sendiri loh Kang Wardi. Cuma kan mesti ada yang bantuin nanya ke Prof Eni gitu. Untuk menegaskan, oh ya pemikirannya dia itu tepat gitu. Oke. Nah, kalau rekomendasi akademik, Prof, agar regulasi turunan selaras dengan standarnya UNESCO, apa suggest-nya Prof Eni? Ya, semestinya pedoman-pedoman yang dari UNESCO tadi diikuti di dalam, misalnya di dalam pembentukan turunan-turunan aturan dari Perda nomor 1 tahun 25 itu juga harus mengacu ke panduan dan pedoman yang sudah dibuat oleh UNESCO. Menurut saya seperti itu. Itu jadikan panduan ya, jangan sampai meleset dari sana supaya nanti justru tidak menyebabkan masalah di kemudian hari. Oke, baiklah. Siapnya ke Prof Eni deh. Tadi ditagih dalam rangka iya. Sebagai masyarakat ikut lagi. Terus bunyi Kang. dalam rangka melegitimasi pengadaan Prof Eni ini. Ya, setiap kita membuat produk hukum. Ya. Ini satu, pasti melibatkan masyarakat. Ya. Dua, tidak meninggalkan akademisi. Oke. Yang ketiga, kalau kita sama-sama sudah sepakat itu, pasti kita kan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini kita ada fasilitasi nih oleh pemerintah pusat itu. Wis bener porong atau perdamu DIY itu. Sehingga keberadaannya dengan mekanisme itu, produk kita itu mestinya adalah sudah produk yang memang benar dari sisi kepentingan akademis, benar dalam arti sisi hukum, benar dalam arti sisi kebutuhan masyarakat. Lahirnya perda itu. Oke, baiklah. Memang ada tahap-tahap yang sudah dijalankan ya. Tapi memang masyarakat perlu diyakinkan lagi dengan tadi Prof ngendikan di sini supaya masyarakat bisa langsung. Saya senang ada ngendikannya Prof ini. Kang Wardi kan juga ikutan ayem gitu. Iya, benar. Jadi sampaikan oleh Prof Eni tadi, memang kita harus mengikuti dari apa? UNESCO. Dari UNESCO. Ya, oke. Namun demikian kan kita juga perlu adaptasikan karena UNESCO ini mengatur secara umum. Global dan karakteristik tiap negara itu beda-beda. Jadi yang sering kami diskusi dengan teman-teman dari UNESCO atau DGN itu Global Geopark Network itu karakter yang di Indonesia ini tidak bisa disamakan dengan karakter yang ada di Amerika atau di Eropa. Bedanya Pak? Beda. Karena kalau di Amerika ataupun di Eropa itu yang namanya geopark itu satu wilayah yang memiliki otoritas tertentu. Nah, bedanya dengan yang di Indonesia. Di Indonesia ini kita tidak bicara di wilayah otoritas tertentu, tapi kita bicara di wilayah apa ya? Keruangan saja. Jadi tidak sampai ke otoritasnya.
Karena pertama kita bicara otoritas, bicara kepemilikan lahan. Nah, lahan ini kalau yang namanya mungkin di Amerika atau di Eropa, ini lahan miliknya pengelola geopark. Bedanya dengan kita, itu lahan miliknya macam-macam. Tapi itu sebagai kawasan yang sudah kita tetapkan sebagai bagian dari geopark. Jadi ini yang karakter yang kadang-kadang kami harus menjelaskan agak pelan-pelan juga dengan teman-teman dari UNESCO karena perspektifnya beda ini kayaknya. Yang apa namanya? Kulturnya beda, perspektifnya beda ya Mas Arief bisa ya. berlaku secara universal yang harus kita ikuti. Tapi yang kita punya harus kita sesuaikan keunikan berbeda dengan negara-negara lain, kita ya harus pertahankan. Iya, betul. Demi apa namanya? Demi keberlanjutan. Dan juga kita kan negara yang berdaulat. Jadi tetap ada yang harus dipertahankan meskipun harus menyesuaikan. Ya, ada temuan kalau dari asesor dan sebagainya itu seperti Pak Arief. Kalian nanya ya Mas. Dari asesor kemarin dari Korea sama dari Cina. Ya, dari Cina. Waktu itu datang ke tempat kami. Loh, ini warnanya ini. Ketika gajah di sebelah ke Wonogiri warnanya ini. Nah, ini kami jelaskan bahwa ini kalau kita bicara daerah, kita ada namanya desentralisasi. Desentralisasi di sini masing-masing desentralisasi tiap kabupaten kota ini hanya otonom dan kepala daerahnya itu dipilih. Nah, kepala daerah ini kan warnanya macam-macam Pak. Pak Wardi ini warnanya apa? Baiklah. Kuning. Pak Wardi kuning. Ada yang warnanya merah, ada yang biru gitu. Saya untung warnanya banyak Pak. Jadi baru ketika kami jelaskan pelan-pelan baru paham. Ternyata biru. Jadi kebijakan lokal juga seperti itu. Jadi memang ya kita harus pahamkan karena mereka berkiblat dengan pola pengelolaan negara yang sosialis, ada yang pola negara yang liberal dan beda-beda. Pasti beda-beda. Oke, baiklah. Ya, sekaligus Bapak juga menjelaskan kepada kita ternyata seperti itu ya. Kalau kita bicara soal temuan asesor lah atau soal apa gitu. Oke. Nanti masih ada satu sesi, kita boleh lanjut ya. Kita break dulu sebentar. Ya, pemirsa tetap di tempat Anda, kami kembali sesaat lagi masih dalam podcast Infrastruktur. Seperti yang sudah disebutkan di video sebelumnya, Geopark Jogja memiliki 15 situs geosite. Teman-teman sudah hafal semuanya? Yuk kita lihat satu-satu. Pertama, kita mulai dari Kabupaten Bantul. Terdapat 3 geosite. Sesar Opak Bukit Mengger, berlokasi di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis. SOBM adalah sesar yang sampai sekarang masih aktif. Geosite ini menjadi pengingat tentang kejadian gempa Yogyakarta 2006 yang digerakkan oleh Sesar Opak. Lava Purba Mangunan, terletak di Kalurahan Mangunan, Kapanewon Dlingo, merupakan bukti evolusi bumi dan dapat dikatakan sebagai miniatur pusat gunung api strato. Kawasan ini juga merupakan salah satu lereng dari gunung api purba yang berada di Mangunan. Gumuk Pasir Parangtritis berada di Kalurahan Parangtritis, Kapanewon Kretek. Terbentuknya gumuk pasir merupakan hasil dari proses yang dipengaruhi oleh angin, material Gunung Merapi, Graben Bantul, serta Sungai Opak dan Sungai Progo yang membawa material dari Gunung Merapi. Selanjutnya Kabupaten Sleman, terdapat 7 geosite. Kompleks Batuan Merapi Tua Turgo Plawangan berada di Kalurahan Hargo Binangun, Kapanewon Pakem, merupakan bukti berawalnya Gunung Api Merapi. Gunung Api Merapi merupakan gunung api muda yang baru terbentuk mulai sekitar 2000 tahun lalu. Sementara Bukit Turgo dan Plawangan berumur sekitar maksimal 60.000 tahun. Aliran piroklastik Bakalan terletak di Kalurahan Argomulyo, Kapanewon Cangkringan, merupakan kawasan yang terdampak akibat erupsi Gunung Api Merapi tahun 2010. Endapan yang ada pada situs ini merupakan endapan breksi piroklastik yang meluap sampai pada tepian dinding Sungai Kali Gendol dan berjarak sekitar 12 km dari puncak Merapi. Kompleks perbukitan sisa intrusi purba Godean terdiri dari 3 objek, yaitu Gunung Berjo Gunung Buthak yang masuk wilayah Kalurahan Sidoluhur dan Pandawa Hill yang masuk wilayah Kalurahan Sidorejo. Kedua kalurahan terletak di Kapanewon Godean. Perbukitan sisa intrusi merupakan bukti magmatisme di zona depresi Yogyakarta. Batu gamping Eosen Ambar Ketawang memiliki bongkahan batu gamping dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 3 meter, tinggi 10 meter, yang berumur Eosen sekitar 54-36 juta tahun lalu. Situs ini terletak di Kalurahan Ambar Ketawang, Kapanewon Gamping. Berlokasi di Dusun Nglepen, Kalurahan Sumberharjo, Kapanewon Prambanan, Rayapan Tanah Nglepen merupakan bukti proses pergerakan tanah yang dipicu gempa bumi di Yogyakarta tahun 2006 dan menyebabkan kerusakan berupa pergeseran bangunan yang ada di atasnya.
terletak di perbatasan Kalurahan Jogotirto, Kalurahan Kalitirto, Kapanewon Berbah. Lava bantal Berbah merupakan artefak sejarah bumi yang dicirikan dengan adanya batuan lava basalt berstruktur bantal berumur 56 juta tahun lalu. Lava bantal terbentuk akibat dari lava hasil erupsi lelehan yang berkontak langsung dengan fluida. Tebing breksi piroklastik Purba Sambirejo, terletak di Kalurahan Sambirejo, Kapanewon Prambanan, merupakan situs yang menjadi bukti dari dahsyatnya erupsi besar Gunung Api Purba Semilir. Situs ini dulunya adalah lokasi penambangan, yang sekarang menjadi lokasi geowisata. Yang terakhir, Kabupaten Kulon Progo. Terdapat 5 geosite. Puncak Kendil Suroloyo, terletak di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh. Puncak tebing kaldera Purba Kendil Suroloyo menjadi bukti peristiwa letusan gunung api masa lampau. Geosite ini terdiri dari Gunung Kendil dan Puncak Suroloyo yang berada di bagian utara dari Pegunungan Menoreh. Perbukitan asal struktur geologi Widosari berlokasi di Kalurahan Ngargosari, Kapanewon Samigaluh. Situs ini memiliki bentuk lahan unik dengan tingkat kelerangan tegak yang terbentuk oleh proses struktur rekahan dan erosi. Salah satu puncaknya memiliki ketinggian sekitar 900 meter di atas permukaan laut. Formasi Nanggulan Eosen Kalibawang terletak di Kalurahan Pendoworejo, Kapanewon Kalibawang. Pada geosite ini ditemukan singkapan batu bara tertua di Jawa berumur Eosen 54 sampai 36 juta tahun lalu yang ditunjukkan oleh fosil foraminifera dan moluska. Goa Kiskendo berada di Kalurahan Jatimulyo, Kapanewon Girimulyo. Goa Kiskendo merupakan goa kars tertinggi di Pulau Jawa dengan elevasi 700 meter di atas permukaan laut. Dari goa ini bisa menembus ke Goa Seplawan yang berada di Kabupaten Purworejo karena letaknya berbatasan langsung dengan Kabupaten Purworejo. Eks Tambang Mangan Kliripan terletak di Pedukuhan Kliripan, Kalurahan Hargorejo dan Kalurahan Hargowilis, Kapanewon Kokap, serta Kalurahan Karangsari, Kapanewon Pengasih. Sebagian kawasan situs ini pernah menjadi lokasi pertambangan mangan pada zaman Belanda hingga setelah kemerdekaan, sehingga dapat ditemukan beraneka macam biji mangan. Setiap wilayah kabupaten di DIY memiliki keunikan batuan dengan kekhasan alamnya masing-masing. Teman-teman dapat mengetahui informasi lebih detail mengenai setiap situs dengan mengunjungi website Geopark Jogja di geoparkjogja.jogjaprof.go.id. Ya, pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita bicara di podcast infrastruktur. Dan kaitannya dengan apa yang sudah kita bicarakan di 2 sesi yang lalu sudah sama kita ketahui dan kita jalani. Segmen ketiga ini hadir untuk Anda, masih dengan tamu-tamu istimewa yang hari ini akan memberikan informasi kepada Anda. Sekarang kita mau bicara soal strategi 2025 hingga 2030, khususnya soal pendanaan dan pemberdayaan masyarakat. Menarik ketika bicara dengan Bapak Ibu, bahkan sampai temuan asesor pun tadi yang terakhir kita sampai tanya ke Pak Arief gitu ya. Nanti kita juga tanya apa sih sama Kang Wadi mengenai peran, support dan sebagainya, karena ini juga sangat penting. Mas Rastra pasti butuh itu, gitu kan. Tapi kita juga sekarang mau tanya sama Mas Rastra dulu. Prioritas quick win 2025 hingga 2026. Oke, siap. Okay. Jadi karena Biro oleh Perda diamanahi ditugaskan untuk mengordinasikan 2 geopark. Geopark Nasional Jogja dan UNESCO Global Geopark. Jika bicara 25 sampai 26 berarti untuk Gunung Sewu bagaimana menyiapkan agar revalidasinya sukses. Oke. Tahun depan kita ada agenda pre-revalidasi. Kita akan mendatangkan asesor dari Malaysia rencana nggih, Pak Arief, Prof. Ibrahim Komo, agar kemudian kita punya bahan untuk dievaluasi. Jadi kita dievaluasi nanti di awal tahun, sehingga apapun hasilnya kita harus terima dan kita perbaiki untuk menghadapi revalidasi 2027. Nah, untuk Geopark Jogja 25 sampai 26 kita akan mendorong agar kita bisa ikut bidding menuju UNESCO Global Geopark di 2027. Sehingga percepatan pradosier, percepatan manajemen plan yang nanti akan menjadi satu kesatuan di dalam pergub itu harus segera disiapkan 2 tahun ini. Kami sudah mencicilnya pasca penetapan kemarin, kita langsung berkomunikasi dengan IAGI, Ikatan Ahli Geologi, untuk menyiapkan analisis warisan geologi yang bernilai internasional. Sudah jalan, bahkan kami tadi pagi barusan di Merapi, baru turun dari Punyon, dari Kepulauan. Jadi kita bersama-sama dengan Taman Nasional untuk memverifikasi apakah situs ini akan kita masukkan sebagai bagian dari
calon UNESCO Global Geopark. Nah, sehingga nanti 2020 kita punya dokumen dosier, kita punya pergub, kita punya management plan, sehingga itu bisa nanti kemudian menjadi goals bidding kita ke KNGI, ke Bappenas di 2027 untuk menjadi calon UNESCO Global Geopark yang akan dinilai Kang di tahun 2028 nomor 9. Sehingga ya roadmap-nya kita tata sareng-sareng dengan Pemkab Bantul, Kulon Progo, Sleman, dan Kota Yogyakarta, dan juga atas leader di Biro. Begitu pun juga Gunung Sewu, kita harus komunikasi dengan Pemprov Jateng, Pemprov Jatim, dan Pemkab Wonogiri, Pacitan, dan Gunung Kidul. Jadi pihaknya lintas kabupaten, lintas provinsi. Nanti yang komunikasi itu ke Pak Arief atau penjenengan? Ya tergantung nanti kalau kita dengan Pemprov Jatim, Pemprov Jateng kami. Kalau lintas kabupaten dengan Pak Arief. Oh iya, memang kerja ini kerja luar biasa. Jadi, dan Pak Arief siap ya pasti ya. Mau tidak mau harus siap kita semuanya. Ya karena Geopark itu memiliki 4 tahunan evaluasi yang harus kita hadapi. Ini kok jenengan mboten kok berambekan nggih? Gitu. Itu tolong ditranslate dalam bahasa Indonesia. Ya seperti mau tidak mau. Ya Nanti kalau kita bicara soal peluang pembiayaan multi pihak dan sebagainya, terus Budi Mas Rastra menjelaskan itu. Di pedoman UNESCO Global Geopark pun tidak mengunci satu sumber pendanaan. Tapi karakter di Indonesia memang mayoritas disupport oleh pemerintah. Namun berkaca pada Geopark Nasional Jogja yang tahun lalu dinilai, beberapa kebutuhan dicukupi oleh BPD DIY, Bank Sleman, Bank Bantul, bahkan PDAM Bantul untuk beberapa visibilitas yang dibutuhkan. Sehingga dari situ kita bisa menyimpulkan potensi pendanaan selain APBD maupun Danais terbuka. Tapi sekali lagi kebutuhan selalu lebih besar daripada dana yang ada, sehingga kita harus pintar-pintar untuk agar dana itu tepat dengan yang dibutuhkan. Karena bagusnya di Geopark adalah kita punya 2 form, namanya form A dan form B, yang kita bisa jadikan acuan mana saja yang harus kita penuhi untuk memenuhi indikator. Jangan sampai kita melakukan hal-hal di luar yang dibutuhkan sebenarnya. Jadi akhirnya muspro melakukan A tapi tidak dinilai, kita malah meninggalkan yang B. Sehingga harapannya memang kami juga dari Biro akan sembari melakukan monitoring, karena ada mandatori dari pemerintah pusat di Perpres bahwa gubernur juga harus memonef geopark yang ada di wilayahnya, agar kemudian tujuan indikator yang ditetapkan oleh UNESCO itu bisa terpenuhi. Misalkan saja besok revalidasi Gunung Sewu 2027, 26 itu 3 pemerintah kabupaten melalui BP-nya harus melaporkan laporan 4 tahunan. Form A harus diisi, form B harus diisi. Di 2027, 2 form itu akan divalidasi. Seperti tadi ditanyakan, misalkan Ngelanggeran sudah benar belum sesuai dengan yang dilaporkan. Kalau tidak ya kita evaluasi bareng-bareng. Jadi laporannya nggak boleh mengarang bebas, ini harus sesuai benar-benar ya. Oke, baiklah. Saya switch dulu sebelum ke Profesor Eni. Saya ke Pak Arief dulu. Ini strategi untuk pelibatan masyarakat, UMKM dan sebagainya. Seperti apa Pak Arief? Oke, makasih Mbak. Jadi di tempat kami untuk Geopark ini kan sebagian besar dikelola oleh teman-teman yang diwadahi yang namanya Podarwis dan juga desa wisata. Jadi pada desa wisata ini kita ada maintenance rutin tiap tahun ya Mbak, dari aspek pembinaan, kelembagaannya, kemudian peningkatan kapasitas SDM-nya melalui berbagai jenis pelatihan, dan kita juga ada forum pengelola geosite juga. Dalam forum-forum inilah yang kita berusaha untuk pertama mendekatkan mereka dengan kami juga dari badan pengelola, sekaligus kita berusaha agar geosite ini menjadi salah satu yang bisa memberikan kesejahteraan untuk mereka gitu. Baik itu dari sisi konsep pariwisatanya ataupun yang lain. Contoh misalnya yang sudah berjalan di Ngelanggeran misalnya. Jadi ketika ini menjadi destinasi wisata, destinasi dengan konsep ekowisata, keterlibatan masyarakat ini menjadi bagian penting gitu Mbak. Contoh misalnya, ketika ada tamu live-in anak-anak sekolah dari Jakarta, 300 orang, itu semuanya wajib tinggal di rumah warga, di homestay. Itu jadi kalau 300 itu ini semua homestay sold out. Kemudian atraksi yang disajikan, baik itu atraksi untuk melihat ke Gunung Api Purbanya oleh teman-teman pelamu wisatanya ada sendiri, kemudian atraksi
pertaniannya ada sendiri, bajak sawah dan lain-lain, kemudian atraksi olahan coklat ada sendiri, hingga atraksi budaya pun itu semuanya masyarakat yang terlibat. Hingga ibu-ibu pedukuhan. Jadi kalau malam kan biasanya kita ada acara gitu, Mbak, tarian apa itu, ada kumpul-kumpul lah dengan anak-anak itu, yang live in itu. Itu kan ada tergantung ordernya ya, misalnya apa. Kalau konsepnya lesong lah atau apa gitu. Ya, kita makanya kita siapkan ingkung. Ingkung. Nah, ingkung itu yang nyiapin dari ibu pedukuhan. Jadi semua terlibat ya Pak ya? Iya semua. Jadi artinya bahwa konsep ini yang kita kedepankan kalau kita bicara ekowisata dalam pengelolaan geosite, maka konsep community based tourism ini kita kedepankan. Jadi ini kita hidupkan itu sehingga ketika masyarakat terlibat itu masyarakat juga rasa memilikinya juga tumbuh. Betul. Sense of belonging mereka menjadi besar karena mereka terlibat. Jadi ketika hari-hari tentu ada kerja bakti membersihkan destinasi pun ya dengan selama gas gitu. Mereka itu kelebihannya seperti Singalanggra itu mereka bisa menanggalkan atribut masing-masing ketika kerja bakti. Yang punya warung paun purba itu ya ketika ada acara ya yang ambil sampah juga seperti yang lain gitu. Jadi ini juga kita tumbuhkan termasuk di Ngingrong juga kita hidupkan seperti itu juga. Tempat-tempat yang lain juga sama. Baiklah. Tapi ya pertumbuhannya beda-beda gitu untuk karakteristiknya. Tapi melihat atau mendengar penuturan Bapak ini pun kita bisa menggambarkan tergambar di kita bagaimana kemudian geliat masyarakat itu menjadi lebih hebat ya. Karena mereka terlibat dan mereka juga ada dampak ekonomi dan sosial secara nyata. Pak, kalau kemudian ada pertanyaan soal bagaimana ada peluang kolaborasi Pak antara Geopark Jogja dan juga Gunung Sewu, branding dan edukasi dan sebagainya seperti apa? Saya kira ini menarik sekali ya Mbak. Jadi selama ini kami juga berkolaborasi dengan banyak pihak gitu. Jadi kalau di Geopark ini kan kita wajib berkolaborasi atau bersinergi atau bekerja sama dengan badan pengelola geopark yang lain. Jadi kami ada kerjasama dengan berlevel UNESCO di luar negeri juga, dengan Langkawi, dengan geopark UNESCO yang lainnya, seperti dengan yang kemarin dengan Meratus, besok kami rencana dengan Rinjani, dengan Tebak Kaldera dan lain-lain. Itu memang wajib. Dengan apalagi dengan Geopark Jogja. Dan dengan pasti berarti Pak. Pasti. Dan ini saya kira ini saya tertarik berterima kasih sekali ketika Gunung Sewu segmen Gunung Kidul menjadi bagian daripada 2025. Tentu nanti saya yakin Mas Rastra dan timnya ini akan menggerakkan kami gitu. Dengan berbagai hal gitu. Mulai dari aspek pendanaan yang luar biasa. Kemudian senyum ya. Baik. Jadi kamu dananya di luar. Yang di luar ya. Sudah biasa di luar. Yang biasa di luar itu luar biasa. Kemudian yang jelas kami butuh pembinaan. Pembinaan itu wujudnya macam-macam Mbak, baik itu kegiatan di geoset kami, taruhlah melalui dana kami selama tiap tahun pasti dapat kegiatan yang namanya Geopark Next Specta, itu sudah masuk Karisma Nusantara. Destinasi yang lain geoset yang lain pun saya kira perlu itu juga. Mungkin nanti di mana Kalisuci, mungkin di Ngingrong, mungkin di Gunung itu Sri Geto. Ketika ini ada semua seperti halnya yang di Wadiombo juga. Wah ini masyarakat alhamdulillah gitu. Ternyata dampaknya ketika kita sudah berlabel Geopark UNESCO, kedukungan dari semua pihak luar biasa. Ini yang betul sangat-sangat diharapkan dari teman-teman yang ada di lapangan. Mereka pasti akan sama-sama tersenyum dengan Bapak gitu dan juga dengan Pemda Daerah Istimewa Yogyakarta. Prof, gimana Prof cara memastikan bahwa tata kelola ke depan ini lebih kokoh secara hukum ya, supaya bapak-bapak ini juga nggak ada lagi ketar-ketir dan sebagainya. Nah itu harus tadi perdanya sudah ada. Tapi turunannya kan belum tidak hanya pergub mestinya ada yang lain. Terus nanti bisa turunannya kan mestinya perbu, terus ada lagi mestinya yang dari leading sector bisa enggak ini untuk nanti mau mengarah ke kebijakan supaya bisa diimplementasikan, dan juga nanti kan paling tidak tadi yang Geopark yang Gunung Sewu supaya nanti Pemda Gunung Kidul juga bisa misalnya membuat turunan dari perda tadi dengan perda
Kabupaten Gunung Kidul dan beberapa turunan aturan-aturan di bawahnya, termasuk juga di kabupaten-kabupaten yang kota lain yang ada di DIY. Baik. Jadi masih ada juga beberapa langkah yang itu harus dilakukan mestinya supaya itu, Mbak Indah. semua punya payung hukum yang baik dan tepat. Baik. Dan bisa menjamin kepastian hukum tadi. Supatnya, Prof, supaya beliau-beliau ini bisa tersenyum juga ketika melaksanakan tugasnya. Siapa tahu nanti juga kami dipanggil dari UNJ gitu. Kami banyak juga dosen-dosen kami yang juga misalnya di dalam pembuatan peraturan-peraturan sering di kota yang saya lihat terlibat. Baiklah. Sebenarnya Prof, terima kasih banyak. Kang Wardi, peran Dewan, dukungan Dewan atau arah kebijakan jangka panjang yang kemudian juga menjadi arahan Dewan, saya tanyakan jadi satu Kang Wardi, supaya ini Bapak dan Ibu yang ada di sini dan pemirsa podcast ini juga bisa berlega hati untuk mendengar itu. Turun, Mbak Indah. Jadi semangat kita sudah bisa bersama kita ketahui dan kita rasakan. Setelah adanya peraturan daerah ini yang merupakan komitmen bersama antara masyarakat dan pemerintah. Masyarakat diwakili kula sak kota, Mbak. DPRD gitu ya. Baik. Kemudian pemerintah, Pak Gubernur dengan seluruh jajarannya ini sudah sepakat untuk membuat peraturan daerah Perda 1 tahun 2025. Ini satu. Adalah menjadikan bagian landasan, satu-satunya landasan yang harus kita sepakati dalam rangka kita mengelola, mengembangkan, memelihara terhadap potensi geopark, geosite ataupun warisan dunia yang kita punya ini. Saya matur nuwun melalui teman-teman eksekutif ini, termasuk yang ada di kabupaten, Mas Arif Baweda yang ada di Gunung Kidul, bahwa sudah ada sebuah komitmen yang dilakukan dan keberadaan geopark kita, geosite kita ini sudah mendapat pengakuan, orang mau pengakuannya Piyayi Yojo, tapi Indonesia dan dunia. Nah, bagaimana kemudian pengembangannya ini? Ini loh kodratnya Piyayi Putri kayak ngendikannya Prof Eni itu. Kan ngendikannya Mas Arif, Mas Rastra sudah ditangkap. Hati-hati lho Lur, wis ana undang-undang, ayo juklake digawe. Ayo juknise digawe. Ngoten ya Prof Eni. Agar kemudian di dalam pelaksanaannya betul-betul nanti bisa implementatif, punya gerakan olobis kuntul baris. Mas Arif. Bebarengan gitu ya, rame-rame kita tandangi, orang sing songgo wang, orang sing nyawang, tapi semuanya terlibat. Dan gini Mbak Eni, kemarin kan Presiden kita barusan datang ke Jogja ya, meresmikan jembatan Pandan Simo ya, Nabanaran. Yang kemudian namanya disebut Nabanaran itu, karena ini merupakan bagian kalau tadi jenengan ngandika masalah sinergitas gitu ya, sinergitas Bantul potensi tadi suatu misal saya lihat ada pantai selatan itu ada gumuk pasir ya, kemudian munggah nang Gunung Kidul punya Merapi Purba dan tempat-tempat pantai-pantai yang lain ngetan sidik gitu nang Pacitan ana Gua Tabuhan, ana Gogong dan lain sebagainya. Ini adalah bagian sesungguhnya dalam rangka untuk bersama-sama kita bisa memanage dengan sebaik-baiknya terhadap potensi alam yang kita punya dalam rangka melaksanakan pembangunan di Yogyakarta. Sehingga harapan kami bahwa ada sebuah percepatan yang bisa dilakukan dengan semangat terpadu tadi dengan lahirnya Perda 1 tahun 2025. Monggo Mas Rastra, monggo Mas Arif, nyuwun tulung Prof Eni agar dari sisi akademi kemudian nek saiki sing rada mencolok itu kan kita ini geopark, geosite kita ini dikelola untuk kegiatan wisata. Sing wis ketok hero-nya gitu loh Mbak. Tapi untuk kepentingan akademisi seperti apa? Prof Eni yang tahu dan secara tidak langsung nyuwun tulung ini bisa dipublikasikan Prof Eni. Bagaimana potensi kita ini kemudian bisa dimanfaatkan secara akademi gitu. Apa malah ini kemarin kelambaran kabar jadi mriki akan digunakan sebagai ajang di Yogyakarta ini untuk pertemuan para ahli geopark, geosat itu. Saya dengar kabar itu. Nah, monggo itu dipersiapkan Mas Rastra, Mas Arif agar kemudian potensi yang kita miliki dipandang oleh dunia itu bukan semakin
layu. Tapi justru semakin menjura. Apa Mbak? Menjura Pak. Menjura. Iya, menyalak Besti kalau anak sekarang gitu Pak. Iya. Itu nggak ya Mbak ini? Ya, betul. Pesan-pesannya. Selamat Kang Wardi, mudah-mudahan apa saja yang kemudian sudah dilakukan Kang Wardi untuk mendukung Mas Rastra, Pak Arief, dan kawan-kawan semua, ini benar-benar bisa melegakan supaya beliau-beliau ini juga bisa melangkah dengan jauh lebih nyaman dan mantap ketika semuanya bisa terselenggara dengan baik. Pak Arief, ada harapan? Ya, tentu dengan adanya Perda 1 2025 ini, sekali lagi, ini bagian dari komitmen dari DIY untuk mendukung kami dari Gunung Sewu UNESCO Global Geopark, yang tentu harapan kami akan banyak program yang masuk ke geoset kami, terutama dulu sudah jalan dan insya Allah nanti ke depan pasti akan lebih banyak lagi. Dan harapan besar kami ini bisa terus meningkatkan aktivitas yang ada di geoset kami, maintenance juga terjalani terus, sehingga posisi Gunung Sewu UNESCO Global Geopark itu tetap kita bisa pertahankan sampai kapanpun. Amin. Atas berkat dukungan dari Pemda DIY. Dan saya yakin nanti Pak Wardi ini dengan komisinya pasti nanti tahun depan, Pak, berapa fotonya? Ya. Oke, berarti gini ya, pakai tok-tok cair. Terima kasih Pak Arief. Prof Eni, apa yang mau disampaikan di akhir acara? Terakhir ya Mbak, ini terkait dengan Perda nomor 1 tahun 2005 tadi, karena itu merupakan payung hukum dari Geopark dan juga tadi Gunung Sewu. Ya, terutama yang Gunung Sewu itu, ini seperti tadi harapan saya ini nanti aturan-aturan turunannya itu awal memang dari provinsi DIY ya, itu bisa dikeluarkan sesuai dengan Perda yang nantinya pastinya akan dipakai sebagai acuan oleh kabupaten kota yang ada di DIY, sehingga dengan adanya Perda itu kemudian paling tidak pengelolaan ya, ini kan Perda itu tentang intinya pengelolaan ya Pak Baroto ya, yaitu pengelolaan itu mengacu pada payung hukum itu. Walaupun itu untuk kegiatan nantinya, kegiatan ekonomi, kegiatan misalnya pariwisata, pendidikan, termasuk riset-riset. Kami bisa misalnya bantu, kami punya jurusan geografi misalnya bisa membantu untuk meneliti tentang kawasan-kawasan itu, termasuk gumuk-gumuk pasir itu seringkali jurusan kami juga ikut meneliti dan juga mendidik untuk mahasiswa kami bahwa supaya mereka tahu di Jogja seperti ini. Baiklah. Jadi support itu bisa dilakukan dari sisi akademisi ataupun kampus ya, supaya semuanya bisa terselenggara. Mas Rastra sudah bisa senyum dengan adanya dialog ini, gitu ya. Apa yang mau disampaikan di akhir acara? Jadi kami ingin menyampaikan dua hal. Yang pertama, Geopark Gunung Sewu, Geopark Jogja adalah milik warga Jogja. Mari kita berbangga diri, mari kita menguatkan rasa handar beni kita. Karena ketika rasa handar beni itu dikuatkan, sehingga rasa yang tidak hanya sekedar kemudian hanya cuma dipandang saja. Jadi harus kita kuatkan. Yang kedua, bahwa pengelolaan georitit dan geopark itu tidak bisa lepas dari 5 hal, Mbak. Yang pertama, cara pandang kita terhadap potensi daerah. Itu harus kita sepakati. Kalau kita memandang itu berpotensi, ayo kita garap bareng-bareng. Karena kalau cara pandang Pak Lurah, cara pandang Pokdaris berbeda, tentunya akan menjadi terhambat. Cara pandang Bapak Ibu Bupati dengan lurah kelurahan berbeda, itu pasti akan terhambat. Jadi kita mau tidak mau harus sama satu visi cara pandang terhadap potensi daerah. Yang kedua adalah prosesnya panjang memang. Geopark Gunung Sewu dari Geopark Pacitan hingga sekarang sudah menjalani 2 revalidasi dan akan 3, dan itu akan terus berlanjut. Sehingga proses yang panjang itu di satu sisi menjadi tantangan, di sisi lain memiliki harapan yang berkelanjutan. Sehingga bolehlah masyarakat di sekitar situs yang memang jauh dari kota, dekat dengan segoro, dekat dengan gunung, tapi tidak perlu berkecil hati. Karena program ini menjadikan Bapak Ibu sekalian yang berada di perbatasan seperti Samigalo, daerah-daerah Satosari dan sebagainya, harus berbangga diri melalui program ini Bapak Ibu akan diperhatikan. Yang ketiga, kemudian harmonisasi kebijakan harus dilakukan. Karena tadi sudah ada perda, kalau tidak ada turunannya tidak akan kemudian berjalan secara beriringan. Kemudian yang keempat,
harus dilaksanakan secara kolaboratif. Oke. Tidak bisa saya sendiri Pak Arief, karena itu harus sama-sama. Baik. Yang paling terakhir, segala sesuatu yang kita uri-uri bareng-bareng ini untuk kesejahteraan masyarakat. Bukan kesejahteraan siapa-siapa. Karena bisa dilihat Manggaran, Triksi itu yang merasakan sekali masyarakat. Bagaimana teman-teman Sambirejo dari pendapatan sekian jadi sekian, bagaimana yang awalnya menjadi penerima program kelurahan sekarang menjadi penyumbang PAD kelurahan. Nah, itu patut dibanggakan. Sehingga itu harapan kami. Ya. Tepuk tangan dong buat panjenengan semua. Terima kasih banyak, semangat ya Bapak dan Ibu. Terima kasih. Mas Arief, terima kasih sudah merangkum diskusi ini. Mas Arief, Mas Rastra, Bang Punten. Ya, tapi menarik sekali ketika kita berada dalam sebuah diskusi yang barangkali mungkin banyak orang tidak memikirkan itu. Tapi ternyata ketika kita semuanya berbicara masalah ini, kemudian mereka merasakan bahwa, oh ternyata sangat bermanfaat dan mari kita sengguyung. Kalau panjenengan bukan masyarakat yang ada di wilayah-wilayah yang tadi sudah diberi informasi sama beliau-beliau berempat, ya kita datang sebagai wisatawan, kita ngelarisi, kita ikut riset di sana. Ini juga sudah sumbangsih yang luar biasa untuk daerah istimewa Yogyakarta. Terima kasih Anda sudah menyaksikan podcast infrastruktur. Dan mudah-mudahan kita kembali ketemu ya di podcast infrastruktur berikutnya. Hanya di Tribun Jogja, tempat kita belajar bersama tentang pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak bagi masyarakat. Saya Indah Ardina, sampai jumpa.